Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Cahyo Prasetyo Budi dan juga Mbak Sarah Lufita Putri. Ya, dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai refleksi dan dilatasi. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama itu refleksi. Ya, refleksi ini pada umumnya, pada intinya itu adalah pencerminan. Dan refleksi ini merupakan jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Dan di sini ilustrasi refleksi itu seperti gambar berikut, yaitu pencerminan. Terus yang selanjutnya adalah rumus umum refleksi. Rumus umum refleksi yang pertama yaitu pencerminan sumbu min X sama dengan X, Y dicerminkan menjadi X min Y. Yang kedua, pencerminan sumbu min X sama dengan X, Y dicerminkan menjadi min X, Y. Yang selanjutnya, pencerminan garis Y sama dengan X, Y dicerminkan menjadi Y, X. Yang keempat, pencerminan garis Y sama dengan X, Y dicerminkan menjadi min X, min Y, min X. Terus pencerminan terhadap garis X sama dengan H, X, Y menjadi 2H min X, Y. Terus yang terakhir itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, X, Y dicerminkan menjadi X, 2K min Y. Dan selanjutnya ada contoh soal dari rumus umum refleksi tadi. Yang pertama itu kita mencari pencerminan terhadap sumbu X ya. Dan di sini telah diketahui A dalam kurung 3,4 dan kita akan refleksikan atau kita cerminkan itu menjadi A aksen dalam kurung 3 min 4. Kok bisa 3, min 4 itu karena X nya itu kan 3,4 itu yang awal tadi. Nah itu kita cerminkan ke bawah, kita cerminkan ke bawah ya, menjadi 3, min 4 itu sumbu X. Yang kedua ada sumbu Y. Nah sumbu Y di sini telah diketahui A dalam kurung 4,2 direfleksikan atau dicerminkan menjadi A aksen dalam kurung min 4,2. Nah kok bisa A aksen min 4,2 itu karena X nya itu 4,2. Nah kita cerminkan jadi ke kiri menjadi min 4,2. Jadi sumbu Y direfleksikan menjadi hasilnya A aksen min 4,2. Terus yang selanjutnya itu ada jenis pencerminan dan matriks. Jenis pencerminan sumbu X itu matriksnya 1, 0, 0, min 1. Jenis pencerminan sumbu Y matriksnya min 1, 0, 0, 1. Jenis pencerminan garis Y sama dengan X itu matriksnya 0, 1, 1, 0. Terus pencerminan garis Y sama dengan min X itu 0, min 1, min 1, 0. Terus jenis pencerminan titik 0 dalam kurung 0 kali 0 itu min 1, 0, 0, min 1. Jenis pencerminan garis X sama dengan H, matriksnya 2H 0 kurangi 1, 0, 0, 1 dikali A, B. Terus jenis pencerminan garis Y sama dengan K itu matriksnya 0, 2K
min 1001 kali AB. Selanjutnya yaitu dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Dilatasi dapat diartikan juga perubahan ukuran suatu benda. Pada dilatasi ini ukurannya pun berubah. Ukurannya bisa jadi 2 kali lipat, sekian kali lipat diperbesar, atau bisa juga diperkecil. Dilatasi ini ditentukan oleh faktor skala dan pusat dilatasi. Sifat-sifat dilatasi. Yang pertama, jika faktor dilatasi K lebih dari 1, maka bangun bayangannya diperbesar dan bangun bayangan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi. Jika 0 kurang dari K kurang dari 1, maka bangun bayangannya nanti diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi. Jika K kurang dari min 1, maka bangun bayangannya nanti diperbesar tetapi arahnya berlawanan, ya terletak berlawanan terhadap pusat dilatasi. Nah, jika min 1 kurang dari K kurang dari 0, maka bangun bayangan diperkecil dan letak bayangannya juga berlawanan terhadap pusat dilatasi. Selanjutnya mencari bayangan dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Jika suatu titik P, X, Y didilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah titik P aksen, X aksen, Y aksen. Cara mencari titik koordinat bayangannya yaitu dengan cara matriks. X aksen, Y aksen sama dengan matriks dilatasi faktor skala, yaitu K0, 0K dikalikan dengan koordinat awal, yaitu X, Y, atau X aksen sama dengan faktor skala dikali dengan X. Cara mencari Y aksen sama dengan faktor skala dikali dengan Y. Selanjutnya, cara mencari bayangan dilatasi terhadap titik pusat A, B. Jika titik P, X, Y didilatasikan terhadap titik pusat A, B dengan faktor skala K, didapat bayangan titik P aksen, X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan A plus K atau faktor skala dikalikan dengan X min A, dan Y aksen sama dengan B plus faktor skala atau K dikalikan dengan Y min B. Pemetanya bisa dilihat seperti itu ya. Lalu persamaan matriksnya X aksen Y aksen sama dengan matriks faktor skala K, yaitu K0, 0K dikalikan dengan X min A, Y min B, lalu ditambah AB. Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan titik P min 2,7 jika didilatasikan oleh titik pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Langsung saja dimasukkan P min 2,7 didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Hasil bayangannya A aksen 3 min 2, 3 dikali min 2 dan 3 dikalikan dengan 7. Hasil bayangannya min 6,21. Lalu contoh soal yang kedua, tentukan bayangan titik P 5,6 jika didilatasikan oleh titik pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Nah, ini cara mencarinya dengan persamaan matriks transformasi. X aksen, Y aksen sama dengan matriks faktor skala K0, 0K dikalikan dengan XY, yaitu 3, 0, 0, 3 dikalikan dengan 5 dan 6, yaitu titik awal ya, koordinat awal maksudnya. Nah, tinggal perkalian matriks biasa, yaitu 3 dikali 5, 15.
0 dikali 5 0, 0 dikali 6 0, 3 dikalikan 6 18. Jadi titik P aksen sama dengan 15,18. Contoh soal yang ketiga, tentukan bayangan titik P 7,-3 jika didilatasikan oleh titik pusat 1,2 dengan faktor skala 2. Langsung saja dimasukkan ke rumusnya, yaitu P 7,-3 didilatasikan dengan titik pusat 1,2 dengan faktor skala 2 diperoleh bayangan A aksen 1 ditambah 2 dikalikan dengan 7 min 1, 2 ditambah 2 itu faktor skala, dikalikan dengan min 3 min 2. A aksen sama dengan 1 tambah 12, 2, jadinya itu min ya, 2 min 10. Maka diperoleh bayangan A aksen sama dengan 13, min 8. Ya, cukup sekian pembahasan mengenai refleksi dan dilatasi. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.